Ya. yang menyatakan tidak mau dicoklit. Itu nggak banyak, 1, 2, atau 3 orang gitu. Alasannya karena tidak mau menerima tamu itu tadi. Alasan COVID. Jadi memang dia menjaga diri untuk tidak bertemu orang luar gitu. Halo. Assalamualaikum, Bu Rois. Waalaikumsalam, Mas Yogi. Lagi santai atau rapat ini? OTW, SBY. Luar biasa. Lagi di mobil. Bu Ketua KPU ini. Nggak apa-apa ya, sambil jalan kita ngobrol. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, di mobil kok ini. Oh ya, gimana ini KPU sejauh ini nih? Apa sudah selesai nih PPDB-nya? Kemudian kemarin kok sempat tambatan kok sih ono beberapa kakak yang belum. Oke. Iya Mas. Makanya. PPDB memang masa kerjanya sudah selesai sampai tanggal 13 Agustus kemarin, gitu kan? Dia masa kerjanya 1 bulan untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Nah, setelah tanggal 13 itu berpindah di teman-teman PPS, sehingga data dari PPDB itu disusun oleh teman-teman PPS untuk direkap menjadi DPHP, daftar pemilih hasil perbaikan, DPHP, mau DPS gitu ya. Mau DPS. Nah, ini sekarang ini lagi proses di teman-teman PPS yang nanti akan kita rekap hasil data dari seluruh PPDB. Nah, sekarang memang ada satu mekanisme baru, Mas Yogi, di PPDB itu, karena ternyata berkaitan dengan pandemi, itu kan kita kemudian diberikan satu mekanisme baru, atau kalau saya bilang diberikan skoci baru gitu. Bagaimana dengan masyarakat yang ternyata benar di lapangan itu terjadi, beberapa itu tidak mau dicoklit, dalam artian tidak mau menerima tamu dengan berbagai alasannya gitu. Masih ada ya di Pasuruan yang kayak gitu? Ada Mas Yogi, ternyata ada ya. Bahkan nah itu kita kemudian dibekali skoci tadi yang saya masukkan, dibekali aturan pertolongan bahwa PDP itu sesuai dengan PKPU 19 tahun 2019 itu kemudian diberikan kemudahan untuk berkoordinasi dengan Bapak RT dan RW-nya berkaitan dengan warganya yang tidak mau, ada kendala misalnya, tidak mau, itu boleh dikonfirmasi kepada Bapak RT, RW, keluarga, tetangga, itu boleh. Oh, tidak harus bertemu ya? Misalnya tidak harus bertemu langsung. Iya, tidak harus bertemu. Bener ya, warganya sampean iku jenenge iki anu keluarga ini gitu aja ya berarti ya? Iya, dan ditambah lagi PPDB itu juga dibekali buku kerja. Buku kerja itu juga lampiran berita acara dari Bapak RT dan RW itu ada disediakan. Kalau misalnya dia ada kendala, kemudian dia hadir ke Pak RT-nya, Pak RT-nya di situ bertanda tangan bahwa PPDB ini menemui satu masalah di sini, solusinya ini. Apa rata-rata kemudian bagaimana dengan buktinya? Yang mau ini, Bu Rois? Yang tidak mau? Macam-macam. Banyak. Iya, banyak ada yang karena enggak banyak. Kalau yang tidak mau itu enggak banyak, 1-2. Yang menyatakan tidak mau ya, yang menyatakan tidak mau dicoklit itu enggak banyak, 1, 2, atau 3 orang gitu. Alasannya karena tidak mau menerima tamu itu tadi. Tidak mau menerima tamu. Nah, ada lagi yang daerah menerima di tamu Purut ini itu karena alasan COVID kesehatan atau nggak tahu kita? Iya, betul. Alasan COVID. Oh, alasan COVID. Alasan COVID. Alasan COVID. Jadi memang dia menjaga diri untuk tidak bertemu orang luar gitu. Apalagi ini pakai face shield gitu, ini pasti hubungannya dengan COVID gitu. Ya, ternyata ada memang. Dan itu kita temui. Kemudian kita PPDB sowan Bapak RT RW-nya, Bapak RT RW-nya bertanda tangan di situ. Kemudian bagaimana dengan bukti coklitnya, gitu kan? Bukti coklitnya kita serahkan kepada Pak RT dan Pak RW. Karena ada juga masyarakat yang tidak mau ditempel. Oh, kan bukti di rumah. Iya, di jendelanya itu enggak mau ditempel. Nah, kita kan nggak etis juga kalau otot-ototan begitu loh Mas Yogi. Oh ya, itu teknis banget sih. Ya.
kita menghormati juga privasi warga, tapi itu kita catat di buku kerja PPDP. Atau dikasihkan saja sama orangnya ya, nggak usah ditempel. Ada juga yang begitu, tidak ditempel tapi wes kene Mbak wes tak gowone ae stikere ada. Iya. Wes mbok sak karepku iku tak tempel nanti gitu ada. Ternyata ada macam-macam Mas di lapangan itu ceritanya lucu-lucu ya. Jadi sekarang prosesnya di DPSH. Artinya kita tidak bisa 100% betul di PPS, di teman-teman PPS. Ya, perbaikan berkaitan dengan kemudian Nah, kemudian ini ada satu dari Bawaslu misalnya. Bawaslu kan harus mengawasi ini. Boleh memang konfirmasi, artinya Bawaslu juga harus cross check kan PPDP itu melaksanakan tugasnya itu benar atau tidak itu. Ini waktunya boleh ini akhirnya ada koordinasi. Dari tahapan. Sekarang tanggal 23. Kalau 23 rekap di kelurahan nanti insya Allah tanggal 1. Tanggal 30 sampai tanggal 1. Itu sudah masih DPS itu kita lakukan rekap. Iya. Ya, ada perbaikan nanti Mas. Oh, masih ada perbaikan. Saya istilahnya agak-agak lupa ya. Saya istilahnya agak-agak lupa, tapi nanti tanggal 30 sampai tanggal 1 September itu rekap di kelurahan. Rekap data pemilih di kelurahan. Nanti kita informasikan kepada seluruh partai politik untuk juga menghadiri, melihat rekap yang dilakukan teman-teman di PPS. Setelah itu nanti kita buka tanggapan masyarakat. Kemudian kita buka lagi perbaikan, boleh. Boleh. Jadi kalau ada masyarakat yang masih tertinggal misalnya, misalnya dia ngecek di www.lindunghakpilihmu.co.id masih tidak terdaftar, itu boleh. Kita masih bisa memperbaiki data pemilih itu.